Nasihat Ustadz untuk teman-teman yang mengaji sunnah namun tidak bersatu, berpuak-puak dan berkelompok. Apa ini puak ini? Pecah-pecah. Kenapa berpecah-pecah? Ini menurut saya mungkin belum belajar sunnah yang benar ya. Kenapa harus berpecah-pecah? Mestinya tidak boleh berpecah-pecah gitu kan. Dan kalau seandainya ini biasanya disebabkan karena dai-dainya sendiri ya. Banyak teman-teman kita, mohon maaf saya bahasakan, mungkin mereka baru belajar di satu negeri Arab, baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belajar, pulang, tiba-tiba dia mau terapkan yang di sana secara 100% di sini. Ini memang nggak mungkin seperti itu. Harus bijaksana, harus bijaksana. Indonesia bukan Yaman, Indonesia bukan Saudi, sama dengan Malaysia juga begitu. Artinya hukum halal haramnya Allah yang kita terapkan, tetapi dalam retorika penyampaian beda. Di Saudi udah biasa sekali kalau misalnya ada orang buat salah kita datangin langsung, ya akhi kenapa nggak sholat. Bahkan pemerintah Saudi punya namanya Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Ada kelompok Hizbah. Mereka itu kalau teman-teman lagi umroh atau haji, itu di pasar-pasar ada mobil, ada logo Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Mereka pakai mic. Kalau waktu sholat teriak, sholat, 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 orang diteriakin sama dia. Orang yang duduk-duduk, kamu kenapa duduk? Ayo sholat, sholat. Kalau enggak, dia tidak mau sholat ditangkap, naikin di mobil, penjara. Itu di Saudi sudah biasa. Di Indonesia kita nggak bisa, atau di Malaysia tidak bisa spontan begini. Kita masih harus secara individu, gitu kan? Datang, maaf, Muslim, iya. Ini sudah masuk waktu sholat, ayo kita sholat. Nah, mungkin bisa kena, gitu kan? Tapi di Saudi mungkin sudah lain, sudah tiap hari misal. Maka harus dengan cara lebih hikmah, lebih hikmah. Kami juga mendapatkan ini di Indonesia ada ini. Ada teman-teman yang belajar sunnah, kemudian tidak tahu penyakit apa yang masuk dalam jiwa mereka, tiba-tiba saling musuh-musuhi. Kenapa ini? Kenapa ini? Ini nggak boleh terjadi teman-teman sekalian. Mestinya orang kalau mempelajari sunnah harus lebih saling menyayangi satu sama yang lain. Sama halnya juga saya temukan ada teman-teman yang belajar sunnah, begitu ikut pengajian sunnah tiba-tiba mukanya abusan qantarira. Abus itu begini, tidak mau salam, tidak mau senyum. Ini dari mana ini? Senyum dengan muslim. Ada orang masih isbal, ada orang belum pelihara jenggot, itu kita senyum, sambut mereka. Oh ini saudara saya belum faham, ini target saya dapat pahala amal jariah. Bukan kita buang muka, bukan kita malah menghindar dari dia. Rangkul dia saudaraku, datang ke rumahnya, jadikan dia sahabat, nasihati dia, bantu kesusahannya. Harus begitu. Nah kita sekarang aplikasinya kurang, kita nggak terapkan ilmu itu. Saya mau berbagi begini, ada teman-teman di daerah Jawa Timur ya, ada di situ kebetulan tempat yang saya, memang mereka suka ikut pengajian saya lah, binaan. Mereka cerita bahwasanya pada saat ada kematian, ada orang mati, maka teman-teman yang sudah mulai ikut kajian sunnah ini, mereka melakukan tunjukkan sunnah, datang kepada sahibul baitnya, kemudian menyiapkan makanan, mengurus jenazah, mendoakan dan menyabarkan sampai selesai urusan yang sesuai dengan sunnah, baru mereka tinggalkan. Masalah ada ritual-ritual, ada ibadah-ibadah yang dilakukan dan itu tidak sesuai dengan sunnah, mereka nggak ikut. Lama-kelamaan masyarakat akhirnya bisa menerima dan memahami. Tapi kalau kita sendiri jauh dari sunnah, bagaimana kita bisa terapkan ini? Ya. Jadi saya mengajak teman-teman di sini karena saya yakin ini adalah tampiasan ya. Tampiasan itu berarti rentetan juga, sama dengan di Indonesia. Untuk semua penuntut ilmu jangan sibuk untuk saling musuh-memusuhi. Ini penyakit syaitan ya, dari syaitan. Dan Allah menyebutkan tentang perpecahan ahli kitab sebelum kita. Dalam Al-Quran dikatakan bagian bainahum, iri dengki di antara mereka sehingga akhirnya mereka pecah belah. Ini nggak boleh teman-teman. Salam, saling menyapa ya, sama-sama sholat, dan seluruh orang-orang awam yang masih belum faham dirangkul, diajak
senyum, bantu, jenguk kalau sakit dan seterusnya.